Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Ilir dirampok dan dihabisi nyawanya oleh 3 rekan sesama buruh kebun tebu. Kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir digeledah petugas Kejaksaan Negeri terkait kasus korupsi dana hibah 7 miliar rupiah. Polisi larang sepeda listrik dikendarai di jalan raya. Untuk membantu warga yang terdampak kenaikan BBM subsidi, Pemprov Sumatera Selatan menggelar operasi pasar beras murah di Kertapati, Palembang. Dalam operasi ini, warga bisa mendapatkan 1 karung beras dengan berat 10 kg seharga Rp50.000. Senin pagi, ratusan warga Ogan Baru rela berdesakan demi mendapatkan beras murah yang dijual pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Di sini masyarakat dapat membeli 1 karung beras dengan berat 10 kg seharga Rp50.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang dijual Rp100.000 per karungnya atau 10 kg. Dalam operasi beras murah, Pemprov Sumatera Selatan menyiapkan 500 kupon untuk warga dan 5 ton beras untuk 1 titik pasar. Operasi ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Untuk supaya tertib dan lancar kegiatan ini, kami menyediakan kupon sebanyak 500 kupon dengan beras 5 ton per 1 titik pasar. Jadi kupon ini didistribusikan melalui kepala pasar dan juga kepada kami sendiri yang akan dibagikan di lapangan di TKP masyarakat. Operasi pasar beras murah yang digelar Pemprov Sumatera Selatan ternyata disambut baik oleh warga. Senang, tapi kan agak miring dikit harga beras murah. Berapa tadi, Bu? Rp50.000 1 karung. Jadi apa nih syaratnya tadi, Bu? Hah? Syaratnya apa tadi? KTP? Kupon ya? Kupon kasih nama. Kupon kasih nama. Selain di kawasan Ogan Baru, Kertapati, operasi pasar beras murah juga digelar secara serentak di 5 titik berbeda yang tersebar di kota Palembang. Rencananya operasi pasar serupa akan dilaksanakan hingga akhir bulan November di 30 lokasi berbeda di kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan perhatian serius Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu. Sepeda listrik dilarang dikendarai di jalan raya. Para pengguna sepeda motor listrik akhir-akhir ini mulai marak di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka melakukan aktivitas berkendara di jalan raya yang ramai. Ironisnya, sebagian pengendara sepeda motor ini tidak menggunakan helm serta masih di bawah umur. Terkait maraknya sepeda listrik ini, polisi menegaskan hanya kendaraan yang teregistrasilah yang dapat mengakses dan melintas di jalan raya. Polisi mengimbau pengendara sepeda listrik untuk tidak melintasi jalur yang ramai kendaraan umum, sebab kondisi ini dapat membahayakan keselamatan jiwa bagi pengendara. Kita minta kepada para orang tua khususnya untuk mengawasi, karena sekali lagi kita tidak tahu kondisi di jalan seperti apa. Banyak pengendara-kendaraan, apakah itu roda 2 atau roda 4 dengan kondisi emosi yang berbeda-beda. Jangan sampai karena mungkin kita ingin memperhatikan, ingin membuat anak senang, tapi dampak yang timbulkan nanti akan fatal. Jadi sekali lagi kita menghimbau, walaupun itu ada judulnya sepeda listrik, kita minta supaya para orang tua lebih bisa memberikan perhatian untuk misalkan tidak menggunakan jalur-jalur yang memang ramai dengan kendaraan umum. Sepeda listrik hanya diperbolehkan di kawasan tertentu dengan kecepatan maksimal 25 km per jam, seperti kawasan sekitar pemukiman yang tidak dilalui banyak kendaraan. Bagi anak-anak yang kedapatan menggunakan sepeda listrik di jalan raya, petugas akan memanggil orang tua mereka. Sosialisasi dan imbauan serta upaya tegas terus dilakukan Polres Ogan Komering Ulu tentang bahaya penggunaan sepeda listrik di jalan raya.
Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Warga desa Martajaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu kini mulai membudidayakan ikan gabus. Program ini adalah bantuan Kodim 0403 Ogan Komering Ulu untuk membantu perekonomian warga, khususnya yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi COVID-19. Budidaya ikan gabus ini mulai dilakukan di Desa Martajaya, Kecamatan Batu Marta, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ratusan bibit ikan gabus didapat dari bantuan TNI Kodim 0403 Ogan Komering Ulu. Bibit ikan pun kini sudah mulai disebar di dalam kolam-kolam yang ada, sedangkan pengolahannya diserahkan kepada kelompok tani Desa Martajaya yang berjumlah lebih dari 20 orang. Sebelumnya di desa ini banyak warga yang menjadi pengangguran hingga menyebabkan kemiskinan. Terlebih selama 2 tahun mereka tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan karena pandemi COVID-19. Saya punya pemikiran untuk mendorong yang tujuan akhir atau muaranya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Oku khususnya adalah peternakan gabus. Karena gabus ini sangat luar biasa nilai ekonomisnya kan. Kami langkah nyata kami pemerintah Oku bersama stakeholder yang ada di Oku nih Pak Dandim, teman-teman kelompok pembudidaya ikan, semuanya kami bersatu padu dalam rangka upaya-upaya kami untuk melakukan menekan inflasi, pengendalian inflasi yang ada di daerah. Kami sudah lakukan upaya-upaya itu mulai dari hulu sampai hilirnya. Hulunya inilah. Hulunya ini kami bagaimana nanti bisa memberdayakan masyarakat dengan memberikan ilmu dan pengalaman dari Mas Agus Sutikno ini kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa menjadi produsen. Budidaya ikan gabus ini memiliki banyak keuntungan karena perawatannya mudah dan dapat dipanen selama 3 bulan sekali. Di sisi lain, budidaya ikan gabus dapat menambah penghasilan warga. Diharapkan program ini dapat meningkatkan perekonomian warga di Desa Martajaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kerajinan anyaman berbahan daun nipah menjadi produk andalan masyarakat Kampung Tiga Ulu, Kota Palembang. Kerajinan yang menjadi tumpuan hidup warga ini telah berlangsung turun-temurun. Bakul nasi, tampah, sendik menjemur ikan asin, dan tudung saji ini dibuat dari bahan dasar lidi nipah. Kerajinan anyaman nipah di kampung ini telah berlangsung turun-temurun para perempuan di Kampung Tiga Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Para perempuan di kampung ini mengolah daun nipah menjadi ragam barang keperluan dapur dan rumah tangga yang nantinya dijual ke berbagai daerah di Kota Palembang. Nipah merupakan tumbuhan dengan jenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah dekat tepi laut. Apa aja yang biasa Ibu buat Bu biasanya Bu? Yang macam-macam lah. Apa Bu biasanya Bu? Iya, ini tampah, cumi tahu. Oh, dijualnya kemana Bu biasa? Di kampung-kampung ini kadang itu ke pasar. Berbagai kerajinan berbahan daun nipah ini dijual dari mulai harga Rp200 hingga Rp10.000 tergantung jenis dan ukurannya. Para perajin berharap pemerintah dapat membantu memperluas area pemasaran produk mereka agar diterima di sejumlah daerah di tanah air. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.